Silakan Amar. Sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Terilina sebagai dosen pengampu dari Integrated Marketing Communication. Perkenalkan kami dari kelompok satu kelas B. Hari ini kami akan membawakan hasil diskusi kami dari materi eh, branding yang dimana hari ini kita membawa apa namanya brand Milo sebagai contoh analisis kami. Berarti nanti seterusnya Amar ini ya brand Milo ya yang diobservasi yang di ini ya. Iya Bu, betul. Oke, thank you. Yuk lanjut Amar. Sip. Oke, untuk yang pertama kita bisa mungkin membahas dari brand personality. Nah, dari brand personality ini sendiri, Milo memiliki apa namanya personality yang identik dengan energetic, supportive dan kompetitif. Nah, jika kita masukkan ke dalam eh, 5 traits brand personality, Milo bisa masuk ke excitement karena kepribadian energetiknya Milo cocok dengan kategori ini karena excitement ini mencerminkan semangat penuh energi dan juga antusiasme terutama dalam mendukung aktivitas fisik dan olahraga. Nah, seperti kita tahu, Milo itu bener-bener eh, ngasih pesan yang youthful, sebagaimana seorang pemuda itu harus bisa semangat dan energetik dan harus aktif gitu untuk mencetak orang-orang yang sehat dari produk Milo ini sendiri. Nah, yang kedua itu bisa dibilang dari kompetens. Nah, dari kompetitif ini dan suportif. Nah, ini karena Milo masuk berhubungan dengan kepercayaan, keandalan, dan juga kemampuannya untuk mendukung prestasi yang mencerminkan kemampuan Milo dalam membantu meraih lebih banyak pencapaian, khususnya dalam bidang olahraga. Nah, seperti yang kita tahu kalau Milo itu sering banget ngadain acara-acara terutama yang di bidang olahraga ya, seperti sepak bola, basket, maraton, lari, dan lain-lain. Udah sering juga kita temui di berbagai acara yang bukan walaupun bukan diadakan oleh Milo, tetapi sering kita lihat Milo sebagai sponsornya gitu. Karena Milo emang mau di branding sebagai brand yang bisa dibilang menunjukkan kemudaan, energi dan juga kompetitifnya itu. Nah, selanjutnya untuk equity ini saya serahkan kepada rekan saya. Oke, jadi selanjutnya ada brand equity. Jadi untuk meningkatkan brand awareness, Milo itu dia berhasil buat bangun kesadaran merek untuk kepada konsumen-konsumennya. Nah, Milo ini berhasil banget nih membangun kesadaran merek yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya pengakuan merek yang tinggi, di mana sebagian besar konsumen itu semuanya itu mengenali Milo sebagai pilihan utama untuk minuman berenergi untuk anak-anak yang aktif dan juga untuk anggota keluarga. Nah, terus strategi pemasaran Milo ini banyak melalui sponsorship, sponsorship acara olahraga anak seperti kompetisi sepak bola Milo. Terus juga Milo ini telah meningkatkan visibilitas dan pengenalan mereknya di kalangan generasi muda. Terus ada brand education, Milo selalu dikaitkan dengan energi yang mendukung anak-anak dan keluarga untuk dapat meraih lebih dalam aktivitas sehari-hari. Slogan Milo yaitu adalah energi untuk raih lebih.
mempertegas posisi Milo sebagai minuman yang memberikan tenaga ekstra untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, baik di bidang olahraga maupun kehidupan sehari-hari. Melalui kampanye yang fokus kepada pentingnya aktivitas fisik dan gizi seimbang, Milo berhasil membangun citra mereknya sebagai yang mendukung gaya hidup aktif dan juga sehat. Milo mampu memberikan energi yang dibutuhkan untuk mencapai potensi terbaik setiap individu. Boleh slide, Pak. Terus juga ada brand loyalty. Milo eh, melakukan sedikitnya beberapa strategi khususnya untuk mempertahankan loyalitas konsumennya, yaitu melalui penekanan mengenai manfaat kesehatan yang didapat dari mengonsumsi Milo, terus juga ada keterlibatan Milo dalam CSR, dan juga Milo membungkus produknya dengan strategi promosi yang menarik. Milo meyakini bahwa strategi-strategi yang diusungnya itu mampu secara kolektif berkontribusi dalam brand loyalty-nya. Terus Milo ini percaya strateginya mampu mempertahankan keunggulan produk secara kompetitif di pasar. Terus ada brand trust. Milo meningkatkan brand trust dengan beberapa langkah strategis yang mendukung citra positif Milo di mata konsumen. Salah satunya adalah melalui inovasi produk seperti Milo Less Sugar yang dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang lebih sadar terhadap asupan gula. Selain itu, Milo juga aktif dalam mendukung berbagai kegiatan komunitas, yang terutama itu adalah acara olahraga, yang mana Milo ini membantu membangun hubungan emosional dengan konsumen. Melalui kampanye gaya hidup sehat, Milo semakin mengukuhkan dirinya sebagai merek yang peduli terhadap kesehatan dan kebugaran keluarga. Mungkin itu dari saya, dilanjutkan oleh teman saya lagi. Oke, selanjutnya yaitu untuk enhancing accountability ya. Nah, yang pertama ada transparansi komunikasi. Nah, di sini Milo itu punya komitmen untuk komunikasi secara transparan dan terbuka kepada konsumennya. Nah, itu nggak cuma dari media sosial, tapi juga dari eh, bagaimana Milo menyampaikan komunikasinya di dunia nyata ini. Nah, ini termasuk kampanye media sosial yang aktif tuh, ada di IG, ada di YouTube dan lain-lain. Karena Milo menyadari betapa pentingnya memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Nah, misalnya apa sih yang lengkap dan akurat itu? Ya seperti komposisi komposisi dari Milo itu sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu fun fact-nya, sebenarnya Milo itu bukan susu, tapi minuman minuman malt, yaitu kayak semacam biji-bijian atau gandum gitu dengan rasa coklat. Gue juga baru tahu ternyata itu bukan susu. Kampret. Nah, karena itu mereka secara konsisten selalu memberikan informasi yang jelas kalau kandungan nutrisi itu harus diberikan secara akurat pada setiap produk Milo. Misalnya dari yang kita tahu itu kayak yang susu-susuan, terus yang kayak Coco Crunch itu, dan lain-lain, yang kayak Milo kotak gitu tuh, itu juga ada komposisinya pasti. Nah, nggak hanya itu, Milo juga sering ngasih edukasi ya, yang bertujuannya untuk menyadarkan konsumen, tentang pentingnya asupan gizi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar ya, ditelepon. Astaga. Nah, selanjutnya untuk pendekatan ini, Milo juga menciptakan trust antara Milo dan juga konsumennya, karena konsumennya bisa merasa mendapatkan informasi yang yang mereka harus perlukan gitu untuk membuat sebuah keputusan apakah mereka harus beli produknya Milo atau enggak. Nah, selanjutnya yaitu feedback response. Nah, selain memberikan
Informasi, tentu saja sebuah perusahaan harus bisa menerima respons atau feedback. Nah, Milo itu menghargai pentingnya keterlibatan aktif dari konsumennya itu melalui platform media sosial, misalnya lewat DM IG maupun customer service gitu. Nah, ini nggak cuma kayak buat promosi tapi juga untuk aktif interaksi sama mereka. Nah, mereka ngadain acara untuk melibatkan berbagai eh, berbagai elemen masyarakat, kayak terutama anak-anak dan keluarga, sebagaimana Milo itu tujuannya untuk menciptakan keluarga yang sehat. Nah, di spesifik lagi biasanya lebih ke anak-anak muda gitu. Nah, Milo memberikan ruang terbuka nih bagi pelanggan untuk memberikan feedback atau nyampai keluhan atau bahkan memberi saran. Nah, konsumen bisa menyampaikan pendapat mereka secara langsung melalui media sosial maupun email dan lain-lain itu loh. Nah, respons yang cepat dan solusi dari Milo itu terhadap keluhan dan pertanyaan menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi, balik lagi ke accountability-nya. Nah, untuk selanjutnya ada quality report. Nah, dalam upaya menjaga, seperti yang kita tahu, Milo itu kan brand internasional ya. Brand internasional pasti memiliki standar yang tinggi, 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 tinggi banget. Karena setiap negara itu punya standar yang berbeda. Jadi mereka harus bisa melakukan eh, membuat sebuah produk dengan kualitas tinggi mungkin agar bisa mencapai semua, bisa masuk ke seluruh negara gitu. Nah, salah satu apa namanya inovasi Milo terbaru itu misalnya dari pengurangan kadar gula dalam produknya, namun tetap mempertahankan rasa yang sudah disukai oleh konsumen. Nah, ini menunjukkan kalau Milo dengar kekhawatiran dari konsumen tentang kesehatan. Nah, kampanye kampanye ini juga ngedukung visi Milo dalam memberikan produk yang nggak cuma enak tapi juga sehat gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Karena ada satu orang yang baru masuk dari kelompok kami, mungkin bisa mau ngomong tentang brand personality, brand equity, dan accountability. Bagaimana Mas Aldin? Silakan. Siapa yang baru datang? Kelompoknya Emar. Siap, saya mohon maaf tadi ada kendala jaringan sedikit karena eh, internet di kosan saya lagi mati, Bu. Oke. Lain kali ini ya, on time ya. Baik, Bu. Oke, kamu mau kontribusi presentasi apa nih dari Milo? Mungkin Silahkan. karena tadi kan udah dijelasin sama rekan-rekan kelompok saya, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, Bu. Oke, jadi kamu mau jawab pertanyaan dari teman-teman aja. Baik, Bu. Oke, ada yang mau bertanya dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok satu kelas B? Silahkan. Kelas C mungkin boleh memberikan tanggapan. Ini dari 94 orang nih, nggak ada yang mau nanya. Saya tunjuk aja ya. Coba ini kelas C di sini saya lihat ada Andi Fahri. Andi Fahri mana nih?
Hadir Ibu. Hadir. Oke. Oke, Andi Fari, coba kamu berikan tanggapan tentang presentasi yang disampaikan oleh kelas B tadi tentang Milo. Baik Bu, bentar. Oh, kasih pertanyaannya Bu. Boleh pertanyaan, boleh tanggapan. Kamu dengerin kan tadi presentasinya? Ya Bu. Iya, silakan. Baik, untuk kelompok satu dari kelas B, mungkin saya cuma mau nanya, kira-kira dari Milo ini ada program loyalitas gitu nggak untuk konsumen? Misalnya promo itu atau nggak ada ya? Mungkin itu. Oke, terima kasih, Andi. Oke, silakan dari kelompok B bisa memberikan jawaban tadi yang baru datang, Oke, dia baik. Aldin. Ada nggak Eh, program loyalitas konsumennya dari Milo? Oke, jadi untuk program loyalitas sendiri ini memang untuk consumer goods seperti Milo itu bentuknya sedikit berbeda ya. Jadi untuk Milo sendiri itu lebih mengacu pada komunitas. Jadi Milo sendiri ini membentuk komunitas di mana anak-anak ataupun orang dewasa yang suka olahraga ini dibuatkan suatu komunitas untuk mereka melakukan aktivitas bersama dan seringkali mereka mengadakan event-event besar yang melibatkan banyak komunitas-komunitas lain di luar komunitas Milo itu sendiri seperti itu. Jadi untuk program Milo sendiri ini bukan dalam bentuk membership ataupun promo seperti merek-merek lain. Jadi Milo ini lebih ke komunitas yang mengakar kuat di sekolah-sekolah maupun daerah-daerah tempat mereka menargetkan pasarnya seperti itu. Oke, Apakah menjawab, terima Fahri? kasih. Ya, udah cukup dia. Oke, Itu Bu. teman-temannya ada yang mau menambahkan jawaban dari Dialdin? Ada tambahan jawaban? Oke, terima kasih Dialdin. Nah, berikutnya dari kelompok dari kelas A. Dari kelas A silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mau mengajukan diri atau saya tunjuk nih? Silakan dari kelas A. Di sini ada Cecilia Rose. Hadir tidak Cecilia Rose? Hadir, Bu. Oke. Sisil, kamu ada pertanyaan atau eh, tanggapan nggak terkait dengan presentasi Milo tadi? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak, Sisilia? eh Mungkin ini, Bu, tadi saya penasaran sama yang Amar mention kalau misalkan Milo itu bukan Susu, susu, tapi ternyata mau. iya. Oke. Jadi Yang eh ditanyakan berarti, terus terkait pernyataan tersebut yang dimention oleh Amar, yang Sisil tanyakan apa tuh? jadi sebenarnya branding Milo itu maunya ngebentuk seperti apa gitu.
Oke, oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Sisil. Silakan, tadi karena yang mention Amar, mungkin Amar boleh jawab dulu, nanti boleh dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Kan fun fact-nya kan ternyata Milo itu bukan susu gitu ya, tapi ternyata malt gitu ya. Nah, silakan Amar, gimana caranya? Jadi mau brandingnya ke arah mana nih Milo sebenarnya? Oke, nah ini sebenarnya terjadi atas apa ya namanya ya? Mungkin bisa dibilang ketidaktahuan dari eh, masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebenarnya dari awal Milo itu adalah sebuah minuman malt coklat yang ditambah dengan beberapa persen susu. Nah, karena Indonesia kecenderungan mempunyai apa persepsi dalam visual, loh ini kok kayak coklat, nggak ada malt-maltnya, kok nggak ada kayak gandum-gandumnya, nggak kayak energen. Nah itu yang ngebuat Milo itu kelihatan kayak susu. Nah bahkan sampai sekarang Milo itu di apa namanya ya, diklasifikasikan sebagai produk susu. Apalagi pada tahun 2022 kemarin, Milo itu menjadi top brand susu nomor 3 di dunia. Nah, untuk brandingnya sendiri kayaknya Milo nggak mau ngebenerin deh. Udah ngeliat di mana-mana, pokoknya dibilangnya susu, susu, susu. Tapi eh akhir-akhir akhir-akhirnya juga Milo ini sering nyebutin diri mereka susu gitu. Walaupun mereka punya banyak produk lain, tapi kan produk utama mereka itu yang minuman itu gitu. Ada tambahan dari Mas Aldin mungkin? Boleh izin nambahin ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu kesalahan komunikasi marketingnya Milo pada saat pertama kali masuk di Indonesia ya. Jadi karena memang pada saat itu masyarakat Indonesia ini seperti yang dibilang Amar tadi masih memiliki kecenderungan terhadap visual. Jadi karena Milo melihat itu mungkin mereka menilai bahwa kalau mereka mengedukasi nih atau memberikan informasi bahwa Milo ini bukan susu dan eh, merupakan malt, itu mungkin akan eh, menurunkan penjualan mereka atau menghilangkan posisi mereka di market seperti itu. Oke, udah cukup jawabannya? Ada yang mau nambahin lagi kelompoknya? Oke, Citra. Oh, Citra mau nanya atau mau nanggapin? Mangga Citra, silakan. Sebelumnya makasih buat Ibu dan teman-teman semua yang udah maparin materinya dan juga udah ada yang nanya dan nanggepin. Cuman aku mau nanya terkait tadi kan ini ya Bu, berarti kan secara tidak langsung Milo ini salah ataupun bisa dibilang gagal dalam menjalankan marketing komunikasi itu gitu kan. Sebentar. Nah, terus tapi ternyata kesalahan itu justru yang malah ngebuat peningkatan salesnya itu gitu Bu. Jadi kayak apa ya? Aku di sini mau nanya kayak sebenarnya kalau misalkan kita melakukan suatu kesalahan dalam marketing komunikasi, sebenarnya kalau di dunia marketing itu kan fatal banget ya Bu, karena ya satu mengganti nilai branding, terus juga kayak tadi sampai mengganti persepsi masyarakat terhadap produk, karena ya untungnya kalau kasus Milo ini tuh gak ada yang banyak yang komplain juga ya, kecuali kalau misalnya sampai ada yang kayak masyarakat yang sampai komplain, kok saya gini 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 ternyata begini kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan dalam kasus Milo ini tuh berarti kan bisa dibilang ada kesalahan gitu kan di marketing communication. Nah, sebenarnya kalau sandi realitanya itu kayak gimana gimana ya Bu pertanyaannya? Kayak Oke, oke, coba mungkin saya memberikan satu sudut pandang saya gitu ya terkait Milo ini. ya Bu. Mungkin kalau dibilang Milo salah branding,
Enggak juga kalau menurut saya, ya. Mungkin justru pengetahuan kita tentang susu itu yang eh, agak keliru gitu ya. Bahwa image-nya atau knowledge yang dimiliki oleh orang Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya, susu itu selalu susu yang susu sapi gitu ya. Sehingga produk susu selalu diidentikan dengan produk susu sapi gitu. Padahal kita mengenal gitu ya, produk susu ada susu almond gitu kan, susu malt gitu ya. Bear Brand itu kan juga ada minuman yang malt itu kan gitu. Jadi mungkin eh, kategori susu eh, masyarakat Indonesia menyepakati gitu secara tidak langsung bahwa susu selalu adalah produk dari susu sapi gitu ya. Padahal ketika kita berbicara tentang susu dan turunannya gitu ya, mungkin eh, yang apa secara umum gitu orang melihat susu gitu ya kan ada susu kedelai, ada susu almond. Nah, mungkin ada juga susu yang terbuat dari malt ini gitu. Jadi eh, itu mungkin yang menimbulkan bagi masyarakat Indonesia gitu ya, Milo dianggap fun fact-nya tadi bukan susu gitu ya, tapi malt gitu. Nah, sedangkan di dunia ternyata top brand-nya menyatakan bahwa Milo nomor 3 sebagai produk susu. Nah, artinya kan memang ada ada perbedaan persepsi gitu ya dari konsumen Indonesia dan konsumen dunia gitu dan ada knowledge yang berbeda yang dipahami oleh masyarakat Indonesia dan dunia gitu. Dan mungkin yang menjadi PR buat Milo gitu ya, mungkin justru eh, menyisipkan program edukasi gitu ya, program edukasi di dalam satu program branding besarnya dia gitu, untuk menjelaskan bahwa eh, susu itu nggak selalu yang terbuat dari susu sapi loh, gitu, bahwa susu itu bisa banyak sumber gitu. Kayak gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu diedukasi gitu. Itu sih kalau dari sudut pandang saya gitu ya. Kalau saya dari sudut pandang yang cukup netral untuk bisa memahami case ini gitu. Berbeda dengan itu ya iklannya, kalau dulu susu kental manis dan ternyata itu bukan. Itu kan memang beda ya. Bentuk susu itu kan memang tidak secara bentuknya nggak kayak gitu gitu. Gitu. Jadi bukan yang kayak susu kental manis, itu kan lebih ke cair gitu ya, secara visual susu itu bukan bukan dalam bentuk eh, cairan yang kental seperti susu kental manis, sehingga diluruskan asumsi bahwa itu bukan susu gitu kan. Nah, tapi kalau Milo kalau dia menyatakan bahwa itu adalah malt gitu ya, eh, ya menurut saya mungkin itu bagian dari susu juga gitu. Itu sih dari pandangan saya. Monggo dari kelompoknya Amar mungkin boleh memberikan klarifikasi. Ini kan kita diskusi bebas ya, nggak ada salah benar. Justru melalui diskusi ini kan kita bisa punya wawasan yang lebih luas gitu kan. Oke Bu, baik Yuk, izin menambahkan. Jadi ya eh, silakan. ini adalah asumsi pribadi ya. Jadi karena pada saat Milo masuk ke Indonesia itu kan pada tahun 1970 kalau nggak salah. Jadi mungkin pada saat itu eh, istilah malt di Indonesia itu belum umum dan masih sulit untuk dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena memang pada saat itu kan eh, kemajuan teknologi radio terus eh, televisi itu kan hanya ada di kota ya. Jadi untuk memudahkan edukasinya si Milo pada saat itu mungkin Milo ini eh, membranding dirinya sebagai susu untuk eh, memudahkan hal itu seperti itu sih Bu kalau menurut saya. Oke, iya sih. Jadi kalau menurut saya ya itu kayak asumsi turun temurun aja gitu ya.
Jadi susu tuh selalu orang ngiranya itu ya oke susu sapi tapi dikasih perasa coklat gitu. Jadi susu coklat. Seorang kenalnya setiap bubuk susu yang kemudian diaduk jadi seperti minuman, ya itulah susu gitu kan. Jadi asumsi turun temurun aja gitu. Nah itu tadi ada chat tuh. Mungkin ini termasuk susu nabati juga nggak sih? Iya gitu, karena kan dia susu gandum gitu ya. Jadi kayak kita kenal ada tadi ada susu kedelai, ada susu almond, itu macam-macam. Sama kayak sebenarnya minyak goreng ya. Orang minyak goreng kan menurut masyarakat Indonesia ya namanya minyak goreng gitu kan. Ya minyak sawit gitu kan, kelapa sawit. Oh, ternyata ada minyak jagung, ada biji bunga matahari gitu kan. Oh, ternyata banyak ya minyak itu bisa sumbernya dari mana-mana gitu. Ya sama sih seperti itu. Cuman kan masyarakat kita hanya mengenali sesuatu yang terdekat lah ya gitu ya pengetahuannya yang ada di sekelilingnya. Sehingga ya memang untuk hal-hal baru semacam ini bisa sih makanya saya bilang dibuatkan program edukasi gitu, sosialisasikan bahwa yang dari susu nabati itu juga oke gitu. Ada kandungan gizinya juga gitu. Nggak nggak selalu yang disebut susu itu adalah susu sapi. Itu sih. Oke, gitu ya. Jadi kita mungkin bisa dapat satu wawasan baru nih dari pembahasannya Amar nih ya. Dari yang urusan branding gitu ya, urusan brand equity, terus sampai kita nemuin fun fact gitu ya. Kemudian kita bahas fun fact-nya, terus kita dapat ide untuk bisa bikin program AMC apa ya. Oh, ternyata masyarakat Indonesia masih kayak begini gitu ya. Berarti mesti ada product knowledge yang kita kasih. Oke, terima kasih. Eh, oh, ini ada yang raise hand. Siapa yang dia raise hand? Oh, ada Dea. Iya, Dea, silakan. Sebenarnya terima kasih Bu. Ini sebenarnya mau nanya kan tadi ada yang disinggung sama Alvin yang katanya dia yang promosinya lewat komunitas gitu kan ya. Nah biasanya di komunitas itu kayak misalnya dia juga datang kan yang di sekolah-sekolah gitu. Yang juga kan dia nyiapin kayak susu gratis gitu kan ya Bu. Yang dibagiin ke anak-anaknya. Dibagiin ke murid-murid gitu biasanya. Nah, tapi aku pernah lihat di TikTok, Bu, kalau proses penyajiannya tuh beda. Jadi kayak dia ada nggak cuma pakai Milo aja, jadi ada campuran tambahan kayak misalnya tuh susu lain atau tambahan creamer gitu yang jadi bikin rasanya lebih strong, lebih enak gitu kan, Bu. Tapi jadi dia tuh kayak promosi biar orang-orang pada beli karena rasanya enak. Nah, tapi pas yang dipajang di toko lain kan cuma emang yang Milonya aja kan, nggak ada tambahan susu lain atau komposisi lain gitu. Nah, itu sebenarnya tuh masih bisa dianggap promosi yang baik nggak sih, Bu? Jadi kan pas kalau yang di langsungnya kan dia ada tambahan apa susu lain kan. Kalau yang kita beli kan nggak ada. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Jelas Oke. nggak Bu, pertanyaannya? Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin itu juga salah satu strategi dia untuk melakukan co-branding ya. Karena kan kalau sering kita lihat gitu, misalkan ada Milo, kemudian suka eh, apa ya gabungin misalkan sama Denkau, misalkan kayak gitu ya. Jadi kan ada yang menganggap sebenarnya orang paham gitu, nggak Milo itu sebenarnya kalau diseduh juga Milo doang oke gitu ya. Tapi ada juga yang orang tahu kalau ini mesti dicampur sama susu gitu. Jadi kan memang nggak ada yang clear ya di sini gitu. Sebenarnya posisi Milo itu mirip-mirip kayak Ovaltine gitu ya. Ovaltine tuh sama, jadi kayak kayak perasa coklat gitu, perasa coklat, cuman kandungannya bagus gitu ya, kemudian dicampur sama susu. Nah kalau misalkan dia datang ke sekolah, misalkan dicampur sama creamer atau dicampur, saya sebenarnya mungkin usaha dia untuk co-branding juga, untuk kerjasama sama merek lain gitu, untuk mensupport si Milo ini gitu sih.
Berarti nggak apa-apa ya Bu Oke, kalau jadi kayak kayak gitu. gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dia memang menyatakan bahwa itu co-branding, nggak ada masalah. Oh, Terus oke. kalau ada yang chat bilang, jadi kalau susu nabati itu termasuk susu nggak sih? Ya susu gitu. Susu almond juga tulisannya almond milk gitu. Ya emang susu gitu. Dan susu itu ya kita kenal sama, sebenarnya kan sama kayak kita nanya gitu. Kita kenal protein ada hewani, ada nabati gitu. Kalau kita tahu misalkan daging itu protein, terus apakah tahu juga protein? Iya, protein gitu kan. Sama sih sebenarnya. Cuman ya memang asosiasi yang udah ada di kepala orang-orang kan si susu ini selalu susu sapi gitu kan. Kayak gitu. Jadi masyarakat Indonesia jarang mengenal susu nabati. Walaupun sebenarnya kan orang kenal kalau yang akrab di Indonesia adalah susu kedelai gitu kan. Kayak gitu. Ya ya sama sih sebenarnya seperti itu. Oke, Oke, terima kasih. Mungkin kita cukupkan untuk membahas tentang Milo gitu ya, supaya kita bisa memberikan kesempatan untuk kelompok C, kelas C gitu ya, untuk bisa mempresentasikan tentang brandnya. Terima kasih Amar dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan dengan baik brand Milo-nya. Mungkin satu tadi yang jadi catatan saya untuk accountability gitu ya. Accountability itu mungkin dicek lagi di slide-nya. Sebenarnya eh, kita bisa melihat accountability itu juga dari jadi keberhasilan dia membangun brand gitu ya, brand equity yang selaras juga dengan capaian dia dalam hal penjualan gitu ya. Tadi belum dibahas ya tentang penjualan gitu ya. Jadi accountability itu adalah bentuk eh, tanggung jawab artinya gitu ya. Investasi yang sudah dikeluarkan dalam upaya branding itu memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan eh, Markom sudah membuat strategi branding gitu ya, maka ada baiknya dia ngecek juga gitu ya eh, dari strategi branding yang sudah dia buat, impact-nya ke perusahaan, eh, peningkatan penjualannya seperti kayak gimana. Gitu. Itu adalah sisi accountability gitu ya. Tadi belum dibahas, nanti mungkin bisa jadi PR untuk Amar dan kawan-kawan untuk dicek gitu ya. Tadi kalau misalkan ada satu branding yang dia sampaikan terkait dengan oh ada yang free sugar gitu atau less sugar gitu ya. Nah, begitu dia launching ada produk yang Milo less sugar gitu ya, ada nggak peningkatan penjualan kayak gimana gitu ya. Nah, gitu itu adalah cara untuk mengukur keberhasilan upaya branding dengan melihat tingkat penjualan yang di apa ya, yang bisa ditumbuhkan dari aktivitas branding tersebut. Gitu. Gitu ya, itu catatan saya untuk kelompok B, untuk kelas B, kelompoknya Amar. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelas B dari kelompoknya Amar. Oke. Oke, berikutnya lanjut ke kelas C ya. Silakan kelas C, siapa yang mau Eh, presentasi? Ibu izin dari kelas C ada kelompok 6 yang mau presentasi pertama hari ini. Oke, silakan. Ya, terlihat ya. Oke, izin membuka presentasi pada hari ini. Kebetulan kelompok 6 ini kelompok saya sendiri.
dan beserta rekan saya. Jadi analisis integrated marketing communication dari kelompok kami mengambil perusahaan Gojek. Anggota dari kelompok kami sendiri ada Dia Permatasari, Masya Putri Basalmah, Muhammad Fatur Rahman, Nanda Melandri, dan kemudian ada saya Raja Raffi Arawira. Eh, untuk materi yang pertama mungkin langsung kita bahas, eh, akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin menyampaikan materi yang pertama yaitu strategi IMC yang diberlakukan pada Gojek. Jadi strategi Integrated Marketing Communication yang diberlakukan oleh Gojek ini melibatkan perpaduan antara berbagai teknik pemasaran yang dikombinasikan secara konsisten untuk menciptakan pengalaman merek yang terpadu. Nah, apa aja nih strategi yang diberlakukan? Bisa di next. Oke, jadi bisa kita lihat di sini ada 9 poin di mana strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Gojek dalam marketing communication-nya. Yang pertama itu ada brand positioning yang konsisten dari awal hingga eh, sampai saat ini. Gojek itu selalu konsisten untuk menempatkan dirinya sebagai eh, sebagai transportasi online yang mudah digapai, murah, banyak promo, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan berbagai saluran komunikasi. Gojek juga banyak menggunakan media digital maupun media konvensional untuk menyalurkan informasi sebagai komunikasinya terhadap konsumen. Yang ketiga, segmentasi dan targeting yang tepat. Ini juga penting yang dilakukan oleh Gojek untuk menempatkan bahwa Gojek itu mempunyai konsumen yang tepat. Yang keempat, kampanye yang terintegrasi dan konsisten. Ini juga selalu dilakukan oleh Gojek dari awal mereka berdiri hingga sekarang. Yang kelima, influencer marketing. Ini juga dilakukan oleh Gojek seperti ada di poster yang sebelah kanan itu gambar mereka bekerja sama dengan BTS atau grup idol K-pop itu untuk menggait orang-orang yang memang suka dengan mereka. Yang keenam, pemasaran berbasis data. Jadi Gojek juga pastinya melakukan riset dan lain-lain dan melakukan pemasaran itu berbasis dengan data dari apa yang mereka dapat terhadap konsumennya. Yang ketujuh, promosi penjualan dan diskon. Gojek ini juga selalu konsisten untuk memberikan diskon ataupun promo terhadap konsumennya dari awal hingga akhir, baik dengan bekerja sama dengan produk lain ataupun mitra lain seperti memberikan kode-kode promo seperti itu. Yang ke-8, CSR atau Corporate Social Responsibility dan hubungan masyarakat. Gojek juga mempunyai beberapa program CSR dalam membantu masyarakat. Itu bisa dilihat di internet juga banyak. Kalau misalkan Gojek juga membantu untuk melestarikan atau pemberdayaan masyarakat kita. Yang ke-9 ada strategi communication 360 derajat. Ini juga selalu aktif dilakukan oleh Gojek dari awal hingga saat ini. Bisa di next. Selanjutnya yang disampaikan oleh rekan saya. Eh, Oke, saya lanjutkan dari penjelasan Anda pada elemen IMC pada Gojek ini. Sebenarnya ada banyak, cuma kita rangkum di PPT cuma ada 7. Yang pertama itu ada iklan. Nah, Gojek ini mengiklankan produknya dalam iklan media sosial, Spotify, untuk penggunaan Gojek gitu. Nah, sebenarnya tuh nanti kita yang ada di Gojek.
Nah, yang kedua ada promo penjualan atau sales promotion. Nah, penerapannya itu memberikan program diskon voucher dengan kode tertentu kayak Nah, buat kode-kode ini tuh biasanya setiap hari Senin pagi dari jam 12 sampai Maaf Bu, sebentar. Anggota kelompok kami barusan ada gangguan sinyal, agak kepental sedikit. Oke, Oke, saya kita sambung ya, tunggu. Bu. Ya. Nah, oke deh, nggak putus-putus lagi kan ya? Nah, biasanya di promosi penjual ini yang dalam program voucher diskon itu yang pakai kode, biasanya kalau dari di hari Senin pagi dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu ada kode tertentu yaitu kode Goredin aja yang nanti tuh kita dapat diskon 50 maksimal 50% maksimal 7.000 buat kalau pakai Gojek, pakai Gorek. Terus yang ketiga ada sponsorship dan event marketing. Nah, Gojek ini melakukan sponsorship dengan beberapa kegiatan olahraga nasional maupun internasional dan beberapa event lokal yang dilakukan oleh organisasi maupun oleh kampus. Nah, biasanya ini Gojek tuh jadi sponsor dalam event olahraga, contohnya tuh kayak yang di bola, terus ada lagi di yang bulu tangkis, terus yang basket juga ada, cuma baru nemu fotonya itu cuma yang dari bola aja. Nah, terus yang di event-event kampus juga ada, cuma kita nggak nemu fotonya buat dipaparin di PPT. Terus slide selanjutnya. Nah, yang keempat ada interaktif marketing. Gojek memanfaatkan berbagai platform digital seperti aplikasi, website, media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan menggunakan fitur-fitur seperti rating driver, terus review makanan, dan chat langsung dengan customer service untuk memberikan feedback dan mendapatkan bantuan. Nah, ini contoh-contohnya tuh kayak gini kita bisa lihat review makanan kalau kita mau beli GoFood, terus bisa rating driver juga kalau kita puas dengan driver yang kita gunakan saat itu. Terus yang kelima ada public relation. Nah, Gojek ini selalu berusaha untuk merespon dengan cepat dan transparan apabila terjadi insiden yang melibatkan mitra pengemudi. Gojek akan melakukan investigasi dan memberikan penjelasan terhadap publik. Nah, contohnya biasanya kita sering lihat kasus Gojek yang drivernya tuh kurang ajar sama ininya kan ya. Nah, itu biasanya mereka tuh ngelakuin eh, komplain biar langsung di notisnya itu lewat Twitter gitu. Dia langsung mention Gojeknya gini, nanti Gojeknya tuh langsung nemuin driver yang habis dipakai sama yang komplain ini. Nah, terus yang keenam ini ada personal selling. Gojek seringkali mengirim email, SMS, dan notifikasi push untuk pelanggan untuk memberikan informasi terbaru, promosi, dan personalisasi layanan. Nah, kalau buat dari SMS sih sebenarnya jarang, lebih sering dari notifikasi pas yang biasanya kalau HP kita lagi nyala data aja gitu, tiba-tiba ada notif gitu kan, notif dari Gojeknya. Terus yang ketujuh adalah word of mouth. Nah, Gojek juga seringkali dipasarkan secara tidak langsung oleh customer-nya di sosial media. Hal ini seperti soft promosi yang dilakukan Gojek namun lebih tepatnya dilakukan oleh customer-nya. Nah, ini beberapa contohnya ada orang yang pakai Gojek dan selalu mention kalau dia lagi pakai Gojek kayak gitu. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk media integrated marketing communication yang digunakan pada Gojek itu sebenarnya mereka bisa dibilang hampir menggunakan seluruh media, baik secara konvensional maupun digital. Terutama di digital ya, karena Gojek ini baru booming di sekitar COVID. Jadi mereka menggunakan massive marketing di bagian digital. Nah, untuk konvensional sendiri, Gojek masih menggunakan ikan cetak. Itu kalau dulu masih sering kelihatan flyer-flyer yang nempel di mungkin di public spaces, terus yang kayak iklan-iklan yang menempel di tiang-tiang gitu. Terus mereka masih menggunakan billboard. Em, Seperti yang tadi diberikan contoh di elemen dari Gojek, terus mereka juga masih pakai radio untuk apa sih, beberapa kali ada iklan tentang Gojek di radio, mungkin yang biasa kita dengarkan di mobil. Lalu untuk digital sendiri ini hampir media on media ini mereka menggunakan user generated content sama interaction. Seperti tadi mungkin ada review penggunaan Gojek melalui Twitter, lalu di platform Gojeknya. Lalu untuk own media ini, mereka menggunakan website. Jadi untuk Gojek sendiri mereka memiliki website, terus memiliki sosial medianya, mereka memiliki Instagram untuk proses interaksi juga bersama dengan konsumen. Lalu mereka juga yang seperti kita ketahui mereka memiliki aplikasi. Nah, untuk aplikasinya sendiri di Gojek ini cukup lengkap ya, dari segala fitur yang mereka punya itu mereka taruh di aplikasi mereka. Lalu untuk Earth Media ini mereka juga menggunakan review-review yang ada di Blogspot, dan kalau misal kita cari ya uh, di Google itu pasti banyak banget yang ngebahas tentang Gojek. Baik untuk review secara penggunaan maupun review dari titik-titik yang lainnya seperti bagian marketing, bagian apa namanya aplikasinya itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk paid media, itu ada iklan TV, iklan digital maupun sponsorship. Nah, untuk iklan TV kita bisa banyak menemui iklan-iklannya Gojek ya. Kadang kalau misalnya kita lagi main aplikasi game gitu, itu juga suka muncul tuh iklannya Gojek. Lalu kalau di YouTube juga banyak. Sebelum kita menonton video, biasanya itu ada iklan Gojek ya, kalau misalnya YouTube yang nggak premium. Terus sponsorship, Gojek banyak melakukan kerjasama dengan beberapa event untuk melakukan sponsorship untuk pemberian pengenalan Gojek secara langsung. Tuh, boleh di next slide. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, setelah itu ada key features. Key features ini merupakan elemen-elemen yang menjadi fitur unggulan dari sebuah perusahaan. Nah, untuk Gojek sendiri ini menerapkan beberapa key features. Di antaranya yang pertama yaitu Go Greener. Go Greener ini merupakan solusi untuk mengadopsi gaya hidup lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selama ini lebih dari 97% pelanggan GoFood memilih tidak membeli alat makan sekali pakai. Ini merupakan salah satu dukungan dari Gojek untuk bisa menerapkan penghijauan di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu ada Go Games. Go Games ini menawarkan one-stop gaming ekosistem untuk memberikan pengalaman terbaik bagi gamers. Mulai dari kemudahan melakukan top up game, mengurangi konten-konten video, serta memberikan tips dan mengatur waktu dan pengeluaran, serta mendapat informasi terkait pro players dan turnamen tingkat nasional maupun internasional. Oke, boleh next. Setelah itu yang ketiga yaitu Gokar dan Goret Instan. Gokar dan Goret Instan merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan on the spot sehingga mengurangi waktu tunggu pelanggan. Selain itu, fitur ini juga berhasil mengurangi kemacetan di area penjemputan yang ramai seperti terminal angkutan umum. Yang keempat, Pay Later. Pay Later merupakan fitur yang memudahkan pelanggan untuk membayar tagihan sekaligus di akhir bulan menggunakan GoPay. Saat ini transaksi dengan menggunakan Pay Later meningkat sehingga 22 kali lipat. Yang kelima yaitu fitur ganti lokasi GoFood.
Fitur ganti lokasi GoFood merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan mengirimkan berbagai kuliner bahkan dari kota dan negara yang berbeda. Untuk saat ini, jumlah transaksi fitur ini meningkat lebih dari 48 kali lipat. Yang terakhir yang keenam, fitur keamanan dan keselamatan. Layanan transportasi. Fitur keamanan dan keselamatan layanan transportasi sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelanggan melalui fitur tombol darurat. Bagikan perjalanan dan asuransi bagi penumpang maupun minta driver. Oke, untuk setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada implementation dari Gojek ini sendiri. Sebenarnya ini berhubungan karena ini kan PPT yang dibuat untuk chapter pertama waktu pas pertemuan ke minggu kemarin. Jadi implementation sendiri ini berhubungan sama elemen IMC pada Gojek dan juga mungkin strategi IMC pada Gojek itu sendiri. Jadi yang pertama ada kampanye digital dan media sosial di mana Gojek ini memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Facebook dan juga YouTube untuk menjalankan kampanye pemasaran ya, yang yang kreatif gitu. Mereka membuat konten menarik seperti video, infografis dan lain-lainnya gitu. Kemudian yang kedua ada promosi dan diskon, di mana Gojek ini sering menawarkan promosi dan diskon pada layanan seperti transportasi, GoFood, dan GoSend seperti yang dijelaskan oleh dia tadi, di mana informasi ini disebarkan melalui aplikasi, email, dan juga push notification untuk menarik pengguna baru dan meningkatkan retensi dengan memberikan insentif bagi pelanggan untuk terus menggunakan layanan Gojek. Yang ketiga ada kemitraan dan kolaborasi di mana Gojek ini menjalin kemitraan strategis dengan merek, restoran dan juga penyedia layanan lain untuk menawarkan berbagai penawaran khusus. Komunikasi pemasaran ini membantu memperluas jangkauan pasar dan menyediakan nilai tambah bagi pengguna. Yang keempat ada konten berbasis edukasi di mana Gojek menyediakan konten edukatif melalui blog, video tutorial maksudnya dan panduan di dalam aplikasi. Jadi ini membantu menggunakan pengguna memahami fitur dan juga manfaat layanan. Yang kelima dan terakhir ada aktivitas pemasaran offline. Jadi selain pemasaran digital, Gojek juga mengadakan event offline seperti roadshow, ini seperti yang ada gambarnya di sini, bazar dan juga kegiatan komunitas. Jadi mereka melalui acara acara ini tuh mereka dapat berinteraksi langsung dengan pengguna dan memperkenalkan layanan baru dan mengumpulkan feedback atau umpan balik untuk memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Nah, kebetulan dari kelompok kami sendiri minggu kemarin kan kita kelompok yang presentasi itu dari kelas A, kemudian kan ada yang ditambahkan oleh Bu Terry. Dari kelompok kami sendiri itu ada 2 PPT. Jadi setelah PPT ini mungkin langsung kita lanjut ke tambahannya. Itu dari sini yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi kita harus tahu nih, kita akan melihat efektivitas marketing communication yang dilakukan oleh Gojek. Tapi sebelum itu kita harus tahu sejarah dan evolusi dari Gojek sendiri. Jadi Gojek itu bermula atau didirikan pada 2010 yang bisa dilihat di gambar itu adalah owner atau foundernya. Nah, di mana Gojek itu di awal layanannya itu menggunakan 20 pengemudi dan 1 call center untuk pelayanannya. Kemudian di tahun 2017 itu Gojek melakukan ekspansi layanan seperti menyediakan GoRide sudah ada, GoFood, terus ada GoPay, GoBox dan lain-lain. Dan pada 2017 ini Gojek menjadi unicorn pertama di Indonesia dengan pertumbuhan pesanan mencapai 300.000 per hari. Nah, di tahun 2021, Gojek bermerger dengan Tokopedia yang seperti kita tahu sekarang menjadi Goto namanya. Dan Gojek ini bergabung Tokopedia untuk membantu Goto menciptakan ekosistem digital yang lebih besar dan beragam. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah elemen MC pada Gojek atau yang sudah di PPT sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan saya.
media sosial, Spotify, dan lain-lain. Dan ada promosi penjualan, sales promotion, dan sponsorship dan event marketing. Ini juga sudah dijelaskan di PPT sebelumnya. So, next. Oke, ini selanjutnya beberapa elemen lagi yang dilakukan oleh Gojek untuk terhadap marketing communication-nya gitu. Ada word of mouth, personal sharing, interactive marketing, public relation, dan lain-lain. Next lagi. Jadi itu adalah beberapa elemen ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Gojek sehingga dari awal mula berdirinya sehingga sekarang itu Gojek ini bisa melakukan banyak ekspansi, kemudian bisa melakukan growing juga sampai perusahaannya sekarang itu sudah bisa dibilang sebagai perusahaan unicorn di Indonesia gitu. Nah, dampak efektivitas Markomnya yang tadi yang dilakukan itu apa aja nih yang berdampak hingga saat ini. Yang pertama adalah loyalitas pelanggan, di mana dengan lebih dari 190 juta unduhan aplikasi dan jutaan pengguna aktif, Gojek berhasil menciptakan basis pelanggan yang setia. Di mana Gojek juga sekarang menyediakan yang namanya Go Club, di mana Go Club ini adalah sebuah sebuah fitur yang dimana menyediakan program loyalitas kepada para pelanggan Gojek, di mana di sana akan ada benefit-benefit lainnya yang didapatkan oleh member Go Club ini. Kemudian ada pertumbuhan pesanan. Pertumbuhan pesanan yang pesat menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemasaran mereka berhasil menarik lebih banyak pengguna baru. Tentunya ini juga berhasil dilakukan oleh Gojek karena seperti yang di awal saya bilang, Gojek berhasil meraih 300.000 pesanan per harinya sehingga mengakibatkan atau berdampak pada perusahaannya menjadi salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Dan ada pengakuan global. Di sini Gojek telah diakui secara internasional sebagai salah satu perusahaan yang mengubah dunia oleh Fortune pada tahun 2017 dan mencerminkan dampak signifikan dari strategi komunikasinya. Ini mungkin salah satu puncak dari efektivitas juga dampak dari Markom yang telah dilakukan oleh Gojek, yaitu pengakuan secara global dan juga seperti yang kita tahu, Gojek juga telah melakukan ekspansi kepada berbagai daerah dan juga berbagai negara di ASEAN gitu terutama ya, sehingga pengakuan global ini sepertinya layak didapatkan oleh Gojek. So next. Nah, selanjutnya akan disampaikan lagi oleh rekan saya. Oke, baik dengan proses brandingnya Gojek. Ini sebenarnya titik poin utama dari poin-poin yang ada di sini yaitu rebranding. Gojek sendiri itu awalnya memang fokusnya hanya untuk sebagai platform yang menyediakan jasa Gojek online. Ini bisa dilihat nih mereka pertama kali melakukan yaitu perubahan logo. Bisa kita lihat untuk logo yang lama ini masih terdapat bentuk ojek yang terlihat di logo Gojeknya. Nah, untuk logo baru ini menggunakan logo yang berbentuk bulat. Kalau misalnya dicari tahu artinya apa, ini bentuk bulat ini dikatakan namanya solve, yang berarti uh, dengan slogan barunya yaitu pasti di jalan atau jadi sebuah solusi penyelesaian. Nah, bentuk logo bulat ini sebenarnya mengartikan bahwa dengan satu tombol bisa menyelesaikan segala hal. Nah, ini dibuktikan oleh Gojek yang melakukan banyak diversifikasi layanan, di mana Gojek ini menambahkan layanan mereka tidak hanya pada tidak hanya kepada ojek online. Mereka juga menambahkan bagian untuk GoFood, yaitu pengantaran makanan, GoPay untuk pembayaran, lalu GoTix, pemesanan tiket, dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua nih bentuk dari rebrandingnya Gojek. Tidak hanya dari diversifikasi layanan, mereka
juga membuat kemitraan strategis. Kemitraan yang strategis ini maksudnya adalah pada GoFood sendiri mereka mencari tempat outlet-outlet makanan yang memang bisa terverifikasi untuk masuk ke dalam Gojek. Lalu mungkin bisa kita lihat kalau sekarang tuh Gojek ada program brand ambassador bersama mahasiswa. Nah, mereka itu melakukan proses marketingnya melalui mahasiswa dan juga memberikan berbagai program-program kayak voucher pemotongan harga itu melalui si brand ambassador ini. Lalu mereka juga melakukan anthropomorphic marketing. Anthropomorphic marketing ini sebenarnya lebih ke bagaimana caranya mereka berkomunikasi ke konsumen atau pengguna platform. Nah, dari anthropomorphic marketing ini mereka menggunakan persona-persona yang biasanya ramah. Bisa dilihat di bagaimana cara mereka menggunakan copywritingnya, lalu animasi-animasi yang mereka buat. Terus Gojek itu kalau misalnya buka platformnya, itu ada beberapa maskot-maskotnya mungkin lebih bisa dibilang bentuk human formnya yang dibuat di Gojek dalam bentuk animasi. Itu. Boleh di next slide. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah itu ada brand Gojek Awareness. Jadi Gojek menerapkan beberapa brand awareness atau kesadaran pemasaran agar bisa meluaskan jarak pasaran mereka ke para konsumen atau para pelanggan. Yang pertama yaitu melakukan kolaborasi dengan selebritis dan influencer. Ini merupakan penerapan yang paling sering Gojek lakukan agar bisa meluaskan pemasaran seperti kerjasama atau endorsement ya kepada beberapa influencer yang memang sudah besar namanya. Di GoCar dan GoRed Instan merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan on the spot untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Selain itu, fitur ini juga berhasil mengurangi kemacetan di area penjemputan yang ramai seperti terminal umum. Oke, setelah itu penggunaan aplikasi yang luas. Gojek telah menjadi aplikasi yang digunakan oleh jutaan pengguna di Indonesia untuk berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, atau GoFood ya, hingga layanan finansial. Jadi para konsumen juga tahu bagaimana luasnya atau terkenalnya fitur Gojek yaitu seperti GoFood, GoPay yang benar-benar sudah sangat mudah untuk digunakan sampai saat ini. Setelah itu ada marketing dan kampanye iklan. Jadi Gojek aktif menjalankan kampanye pemasaran yang masif, baik di media sosial, televisi maupun billboard. Dan Gojek sering tampil dalam iklan kreatif yang menarik perhatian publik. Jadi mereka juga banyak memberikan sebuah iklan di mungkin itu di TV atau di sosmed lain. Oke, next. Oke, habis itu ada aktivitas CSR dan dukungan untuk UMKM. Melalui program-program tanggung jawab sosial dan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, Gojek berhasil menciptakan kesan positif dan brand engagement yang tinggi di masyarakat. Setelah itu ada ekspansi layanan. Gojek tidak hanya fokus pada transportasi, tapi juga memperluas layanannya ke berbagai sektor seperti layanan kesehatan atau GoMed, pembayaran digital atau GoPay, dan logistik dosen, sehingga menjadikannya lebih relevan di berbagai aspek masyarakat. Jadi ini merupakan sebuah kemudahan bagi para masyarakat untuk bisa bertransaksi atau menjual beli melalui fitur yang disediakan oleh Gojek ini. Oke, next. Oke, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian kelompok kami juga menyediakan sedikit studi kasus dari analisis peran marketing communication dari Gojek itu sendiri dari 3 tahun ke belakang sebelum 2024. Yang dimana pertama pada tahun 2021 Gojek menghadapi tantangan signifikan akibat pandemi COVID-19. Ini sebenarnya bukan Gojek doang, tapi hampir seluruh sektor ekonomi di Indonesia ini juga eh, menghadapi tantangan atau hambatan akibat pandemi COVID-19. Nah, terutama di sektor transportasi. Namun layanan seperti GoFood dan GoPay itu mengalami peningkatan pesat karena masyarakat juga lebih banyak
beraktivitas dari rumah. Jadi Gojek sendiri shifting dari GoRide dan GoCar-nya, terus memfokuskan marketing communication pada GoFood dan juga GoPay. Ada 3 poin utama dari kampanye yang dilakukan oleh Gojek, yaitu yang pertama ada kampanye solidaritas dan kepedulian sosial. Eh, di mana Gojek menjalankan kampanye sosial dengan fokus pada pendukung UMKM dan juga mitra pengemudi atau driver yang terdampak pada pandemi. Kemudian pesan yang disampaikan ini juga menunjukkan bahwa Gojek adalah bagian dari solusi, baik bagi konsumen ataupun pelaku usaha kecil dan juga mitra driver dari Gojek itu sendiri. Kemudian yang kedua ada peningkatan branding GoFood, di mana promosi dan diskon besar-besaran ini dilakukan untuk mendorong pengguna Gojek untuk tetap menggunakan Gojek, terutama di fitur GoFood selama periode pembatasan sosial, yaitu di tahun 2021, dan juga Gojek memposisikan GoFood sebagai solusi utama kebutuhan makanan di tengah pandemi, terutama karena ada pembatasan sosial. Jadi semuanya serba online gitu. Dan yang ketiga ada GoPay sebagai solusi pembayaran digital, di mana Gojek itu memperkuat komunikasi tentang pentingnya pembayaran non tunai melalui GoPay, terutama dalam konteks keamanan dan kenyamanan transaksi digital selama pandemi. Nah, dampaknya adalah pendapatan dari layanan pengantaran makanan dan pembayaran digital ini meningkat secara signifikan. Kampanye marketing yang menekankan solidaritas sosial dan peran Gojek ini sebagai mitra masyarakat selama pandemi ini membantu mempertahankan basis pengguna yang setia dan juga menarik pengguna baru. Kemudian yang kedua, pada Mei 2021 itu kan Gojek melakukan merger dengan Tokopedia dan membentuk entitas baru bernama Goto Group. Langkah ini memperluas cakupan layanan Gojek secara signifikan dan meningkatkan basis pengguna dan pendapatan. Jadi pada tahun 2022 setelah peaknya pandemi COVID-19 itu mulai menurun, ternyata dari sektor ekonomi sendiri eh, ada shifting dari perilaku eh, konsumen yang tadinya didominasi oleh belanja secara offline, kita datang ke toko langsung, kita datang ke mall, kemana-mana, itu shifting ke berbelanja online. Saya sendiri dari Bandung mungkin bisa memberi contoh ada beberapa mall yang tutup seperti yang mungkin tidak tutup tapi sudah mulai sepi dan pengunjungnya berkurang sangat drastis semenjak COVID-19 seperti Istana Plaza dan juga Bandung Trade Center. Kemudian Gojek di sini menunjukkan bahwa mereka adaptif dan juga bisa melihat situasi dan kondisi kayak ekonomi di Indonesia dan melakukan kampanye ekosistem all in one, di mana kampanye ekosistem all in one ini Gojek mengomunikasikan ekosistem yang terintegritas di bawah Goto. Jadi yang mencakup transportasi, pengiriman makanan, e-commerce, dan juga pembayaran digital untuk belanja di e-commerce tuh mereka kampanyekan. Jadi komunikasi ini memperkuat posisi Gojek sebagai platform serba ada yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Kedua ada kampanye kolaborasi dengan Tokopedia. Ini masih nyambung. Jadi setelah merger, Gojek itu mempromosikan kolaborasi lintas layanan dengan Tokopedia. Jadi seperti penggunaan GoPay untuk pembayaran di Tokopedia atau integrasi GoSend untuk pengiriman barang belanjaan online itu dilakukan oleh Gojek. Yang ketiga ada pemasaran berbasis data dan juga personalisasi. Yang seperti yang kita tahu pada tahun 2022 itu ada pemeledakan dari sektor teknologi, baik dari bidang data science, data analis, data engineer, web developer. Jadi ada over demand yang dimana ini juga dilihat oleh Gojek dan Gojek juga uh, selalu bergerak dengan adanya hal yang baru. Jadi Gojek meningkatkan penggunaan data analytics itu untuk memberikan promosi yang lebih personal kepada pengguna, termasuk rekomendasi layanan yang lebih relevan seperti penawaran GoFood atau GoPay yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Kemudian juga Gojek melihat histori transaksi dari uh, setiap pelanggannya, kemudian di-customize oleh Gojek untuk promo-promo yang ditawarkan kepada penggunanya. Dan yang ketiga sendiri itu ada di tahun 2023, yaitu penguatan layanan dan juga kampanye keberlanjutan. Setelah COVID-19 itu selesai, mungkin belum selesai tapi sudah mulai mereda dan cukup hilang pada tahun 2023,
Gojek ini mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna dan juga transaksi, terutama karena pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, layanan seperti GoRide dan juga GoCar ini pulih, kemudian pada tahun 2022 menuju 2023 di Indonesia sendiri, eh, kita sebagai masyarakat mulai sadar mengenai sustainability atau keberlanjutan alam mengenai bumi. Nah, Gojek itu melihat situasi dan kondisi pada saat itu dan mengambil langkah marketing communication di mana yang pertama ada kampanye Green Mobility. Jadi Gojek meluncurkan inisiatif ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan listrik untuk layanan transportasi dan pengiriman, kemudian juga ini merupakan bagian dari strategi komunikasi yang menekankan tanggung jawab lingkungan Gojek gitu. Yang kedua ada branding pengalaman pengguna, di mana Gojek itu meningkatkan komunikasi terkait peningkatan kualitas pengalaman pengguna. Ini termasuk peluncuran fitur-fitur baru dalam GoCorp untuk layanan perusahaan dan peningkatan keamanan serta kenyamanan dalam transportasi dan pengiriman. Mungkin kalau itu lebih berdampak ke yang mitra-mitra perusahaan dari Gojek. Tapi kalau dari kita sendiri sebagai konsumen, mungkin pernah lihat kalau misalkan nonton bioskop tuh kadang suka ada iklan dari Gojek yang dimana mereka mengiklankan bahwa GoPay itu aman. Kalau misalkan kita kehilangan akses terhadap dompet digital kita, Gojek tuh bisa mengcover itu semua dan mensecure uang kita yang ada di situ. Dan yang ketiga, karena pandemi sudah mulai berhenti, maka new normal, masyarakat sudah mulai beraktivitas secara normal lagi, secara offline. Nah, tapi Gojek juga nggak mau keunggulan mereka di GoPay dan GoFood ini hilang, sehingga mereka juga gencar untuk promosi GoPay dan GoFood, terutama karena juga memiliki kompetitor yang cukup berat yaitu Shopee Food pada saat itu dan ShopeePay. Gojek ini juga terus mengadakan kampanye promosi, diskon, dan cashback untuk GoPay dan GoFood. Jadi mereka tetap bakar uang istilahnya dan juga untuk mempertahankan relevansi kedua layanan tersebut di mata konsumen gitu. Jadi dari studi kasus yang bisa kita lihat dalam 3 tahun terakhir sebelum 2024 itu perkembangan perkembangan Gojek itu sangat terkait dengan keberhasilan strategi marketing communication yang adaptif dan juga berorientasi pada ekosistemnya Gojek setelah merger dengan Gojek Tokopedia. Jadi tahun 2021 Gojek berfokus pada solidaritas sosial dan penekanan pada layanan esensial. 2022 mereka setelah merger dengan Tokopedia mereka mempromosikan integritas atau integrasi ekosistemnya untuk memperluas basis pengguna. Dan yang terakhir 2023 Gojek memperkenalkan kampanye keberlanjutan atau sustainability dan juga meningkatkan kualitas layanannya untuk menjaga relevansi Gojek di kehidupan kita pasca pandemi. Kemudian selanjutnya ada brand image akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke, ini brand image pada Gojek ini secara sederhana adalah perpaduan antara kemudahan, teknologi, kearifan lokal, dan kepedulian sosial. Gojek ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang melekat di pikiran masyarakat Indonesia. Nah, citra brand Gojek ini terbentuk dari berbagai elemen, yaitu yang pertama ada aksesibilitas dan inklusivitas. Nah, Gojek ini sering menampilkan orang-orang dari berbagai kalangan dalam iklan mereka. Yang terakhir itu kurang lebih ada iklan Gojek yang penggunanya itu pekerja kantoran yang dia kehujanan. Terus yang kedua ada kemudahan dan efektivitas. Nah, Gojek juga dikenal cepat dan mudah digunakan. Nah, citra ini sering ditunjukkan melalui tampilan aplikasi yang simple dan fresh, terus proses pemesanan yang cepat. Kecuali misalnya ada di jam-jam sibuk kayak jam berangkat sekolah atau jam pulang kerja itu biasanya agak lama dapat Gojeknya ya karena yang pakai juga banyak. Terus yang ketiga ada inovasi teknologi. Gojek juga selalu menghadirkan teknologi terbaru dapat dilihat dari desain aplikasi yang modern dan fitur-fitur baru yang terus diperkenalkan. Nah, buat inovasi teknologi ini di aplikasi Gojek ini tuh kayak dia lebih fresh daripada aplikasi yang sebelah ya. Contohnya kayak dari Maxim ataupun Grab menurut saya Gojek ini tampilannya dia itu lebih baru dan lebih kayak ngikutin perkembangan zaman ya tahunnya. Terus yang keempat ada komunitas. Nah, Gojek juga menghubungkan banyak orang, contohnya seperti ada komunitas antar driver Gojek gitu. Biasanya ada yang driver dari driver motor maupun driver mobil.
Nah, terus yang kelima ada kepercayaan. Nah, citra ini dibangun melalui kualitas layanan yang konsisten dan ulasan positif dari para pengguna. Dengan eh, dengan kualitas layanan yang konsisten, Gojek ini mendapatkan kepercayaan dari para penggunanya sehingga membentuk citra image yang bagus di mata masyarakat. Terus yang keenam ada kearifan lokal. Nah, Gojek juga seringkali menampilkan unsur-unsur budaya Indonesia. Ini membuat rasa dekat dengan masyarakat Indonesia. Juga ini juga biasanya di kearifan lokal tuh biasanya dalam ada hari-hari tertentu Gojek juga bikin voucher untuk meramaikan hari-hari perayaan Indonesia tersebut. Terus yang ketujuh ada ramah lingkungan. Nah, Gojek juga berusaha menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Ini dapat dilihat dari sekarang Gojek itu ada penggunaan motor listrik ya. Jadi itu mungkin salah satu upaya Gojek dalam mendukung ramah lingkungan. Terus yang terakhir ada ceria dan menyenangkan. Gojek ingin memberikan pengalaman menyenangkan bagi para penggunanya. Citra ini terlihat dari interaksi yang ramah antar driver dengan para penggunanya. Kurang lebih sampai di sini materi kita. Slide selanjutnya boleh. Nah, mungkin ada mau yang bertanya, kami persilakan. Oke, silakan untuk teman-teman. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, bisa disampaikan. Karena ini yang presentasi dari kelas C. Oke, dari eh, kelas A, silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan dari paparan tentang Gojek tadi. Tadi cukup komplit ya yang sudah disampaikan tentang strategi brandingnya Gojek, dari mulai ada yang melakukan perubahan logo karena layanannya menjadi lebih beragam gitu ya. Kemudian strategi-strategi lainnya bagaimana menjalin relasi dengan pelanggan, baik promo-promo yang disampaikan melalui WA atau ada juga iklan di media sosial gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait Gojek? Mungkin bisa stop share dulu dari kelas A. Ini perlu ditunjuk lagi dari kelas A. Di sini ada siapa di sini? Taki, Taki Atak Libi. Taki hadir nggak? Taki ada nggak? Oh, mana Taki? Di sini ada Zevania. Iya, Bu. Oke, Zevania. Zevania, boleh kamu berikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok Gojek. Silahkan. Zevania, Iya, eh, gimana? ya saya mau tanya untuk Mending. dari dari kelompok C.
Saya ingin tanya bagaimana Gojek ini bisa memastikan bahwa dia berkolaborasi dia dengan banyak selebriti dan influencer itu benar-benar efektif gitu kan. Tadi kan kita tahu bahwa Gojek ini berkolaborasi dengan selebriti dan banyak banget influencer ya, terutama dengan iklan-iklannya yang bisa kita lihat di TV atau di billboard-billboard itu sangat menarik gitu. Tapi apakah dengan berkolaborasi dengan para selebriti dan influencer itu benar-benar efektif dalam meningkatkan awareness mereka tentang Gojek ini? Apa atau bukan hanya sekedar kayak ya sementara doang gitu? Karena kan sekarang banyak orang yang pakai selebriti segala macam, tapi kepopularitasnya itu cuman sementara saja gitu. Jadi bagaimana Gojek itu bisa memastikan bahwa kedepannya dengan menggunakan selebriti dan influencer ini em, awareness dari para masyarakat mengenai Gojek ini bisa eh, berjalan terus-menerus itu sih mungkin bisa saya tanyakan. Izin jawab ya. Ya, iya silakan langsung ditanggapi. Oke, kita kan tadi udah bahas tentang bagaimana brand awareness dari Gojek itu salah satunya dengan menerapkan sistem endorsement ya, kolaborasi dengan para selebritis. Jadi itu ya namanya endorsement itu kan ada kayak hard selling, ada soft selling ya. Jadi cara cara Gojek untuk memasarkan itu pasti menyesuaikan bagaimana para selebritis yang sedang terkenal seperti mungkin contoh saya mohon maaf sebut nama seperti Raffi Ahmad atau Willy Salim ya. Ya, itu kan mereka pasti punya apa ya istilahnya skala media yang sangat besar untuk para konsumen. Jadi mungkin untuk orang-orang seperti mereka, Gojek ini menerapkan sistem hard selling. Jadinya itu pasti berpengaruh gitu. Apalagi dengan pengaruh dari influencer tersebut langsung bisa memasarkan bagaimana potongan diskon segala macam, terus juga promo-promo lainnya itu pasti sangat berpengaruh. Jadi otomatis para konsumen melihat nih iklan, nah, waduh ternyata ada lagi ada promo sekian nih. Kira dia otomatis membuka aplikasinya. Itu contoh yang kuat ya bagaimana bukti bahwasannya kolaborasi dengan selebritis itu sangat berpengaruh. Mungkin bisa tambahin oleh teman saya. Oke, saya juga menambahkan. Jadi untuk kolaborasi dengan influencer dan lain, pastinya dari tim Gojek, pemasaran tim Gojek itu sudah punya campaign ya terhadap apa yang dilakukannya. Misalkan tadi saya jelaskan terkait kolaborasi dengan BTS gitu. Jadi pasti dengan kolaborasi itu nggak mungkin hanya 1 bulan gitu, ataupun hanya berapa minggu, pasti berbulan-bulan. Tujuannya apa? Supaya di dalam campaign itu di campaign itu selain menarik dari peminat dari BTS sendiri, supaya uh, fans BTS itu ataupun consumer yang baru ini bisa merasakan Gojek itu berbulan-bulan gitu. Misalkan ada campaign mengenai promo dari GoFood ataupun kode-kode promo dan lainnya ataupun program-program lainnya itu termasuk dalam campaign yang dalam berkolaborasi ini ataupun mengadakan event meet and greet segala macam bisa seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya customer yang baru ini bisa merasakan Gojek dahulu gitu. Jadi bisa makai dulu, misalkan 3 bulan memakai Gojek. Jadi customer fitur ini, fitur yang bagus dari pesaingnya, fitur yang nggak ada di pesaingnya, sehingga membuat apa ya semacam habit mungkin dari consumer barunya ini untuk selalu menggunakan Gojek. Jadi setelah ketika nanti sudah tidak berkolaborasi lagi, consumer ini diharapkan juga sudah terbiasa ataupun mempunyai habit yang sebelumnya sudah diciptakan untuk terus berkelanjutan sehingga customer ini akan terus menggunakan Gojek gitu tanpa ataupun tidak adanya idolnya ataupun influencernya yang berkolaborasi gitu. Jadi emang udah terbiasa aja untuk menggunakan Gojek gitu sih. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan. Mungkin jawaban dari Nanda apa udah cukup dari Noel? Udah cukup nih, makasih. Oke, mungkin dilanjutkan boleh pertanyaan berikutnya. Oke, silakan tadi sudah dijawab dengan baik.
pertanyaan dari eh, kelas A. Lanjut sekarang kelas B, boleh menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Siapa nih kelas B? Di sini ada Pratiwi. Ibu, mohon maaf, itu sudah ada yang raise hand mau tanya Ibu dari kelas B. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, Meliani. Boleh, silakan Meliani. Oke, Bu. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar. Terdengar Oke. baik. Jadi pertanyaannya, kan Gojek ini kan dikenal dengan citra sebagai solusi bagi masyarakat yang butuh layanan cepat dan praktis. Namun di tengah banyaknya kritik terkait kesejahteraan mitra pengemudi, bagaimana Gojek mengelola brand image-nya untuk tetap terlihat peduli dan berkomitmen terhadap para mitranya. Seperti yang diketahui kan, gak semua daerah di Indonesia ini kan menerima Gojek ini ya, apalagi kayak ada di Bandung pedalaman ini yang ojek-ojek pangkalan ini kayak nggak mau nerima Gojek ini, solusi dari Gojek ini. Nah, banyak mitra-mitra pengemudi Gojek yang di daerah itu malah kayak tersingkirkan atau merasa kurang lah terhadap kepedulian dan sebagainya. Nah, banyak dari mereka yang demo. Jadi kan ini mempengaruhi brand image dari atau citra dari si Gojek ini. Terus pertanyaan kedua itu ada dari teman saya. Sebentar. Jadi kan tadi teman saya dengerin tuh ada yang bahas tentang elemen brand, terus ada juga yang tentang kepercayaan. Itu gimana tantangan yang ada biar elemen kepercayaan itu bisa tetap dijaga terus sama si Gojek ini karena kan bisnis semacam Gojek ini banyak ya di pasar-pasar luar sana. Itu aja. Apakah jelas pertanyaannya? Ya, silakan. Ada beberapa kontroversi tentang Gojek dari masyarakat yang mungkin ini ya, bukan di kota besar gitu ya. Ya, silakan. Sebelumnya mungkin boleh ditanya di pertanyaan kedua tuh tadi apa ya? Oke, jadi kan tadi, benar. Tadi kan ada beberapa kayak dibahas kan tentang eh, elemen brand, terus ada yang kepercayaan. Itu tuh gimana sih biar eh, kan pasti banyak tantangan nih, apalagi kan aplikasi kayak Gojek ini kan semakin banyak ya semakin harinya. Jadi kayak ada Uber, terus ada juga Maxim dan sebagainya. Pasti ada tantangan-tantangan. Nah, gimana sih biar elemen kepercayaan ini Gojek itu bisa jaga di era banyak banget aplikasi-aplikasi yang sejenis yang memberikan kepercayaan yang sama kepada para konsumen ataupun penggunanya. Jelas gak? Oke, jelas. Izin jawab untuk pertanyaan pertama mengenai mitra dengan Gojek di daerah pedalaman yang mungkin mereka nggak apa ya namanya masih menolak Gojek, tapi apakah itu akan mempengaruhi brand image? Mungkin itu dulu yang dari saya tangkap. Nah, untuk brand image sendiri sebenarnya tidak, kalau untuk di awal-awal memang itu akan sangat amat terpengaruh, tapi Gojek sendiri kan terus berusaha ya, seperti yang tadi mungkin dilihat dari beberapa media, mereka melakukan melalui media konvensional dan juga media digital. Itulah bentuk dari marketing yang memang dibangun. Jadi dibangunnya pelan-pelan sampai akhirnya konsumen maupun mitra itu sendiri memiliki kepercayaan untuk ikut Gojek. Itu bisa dibuktikan dengan kini pendaftaran Gojek itu justru lebih sulit karena posisi posisi untuk pengambilan mitra bersama Gojek itu gimana ya? Untuk jadi ojek online di Gojek, nah gitu. Itu tuh sekarang udah mulai sulit karena sudah penuh slotnya. Kayak dari waktu itu saya pernah ngobrol sama salah satu ojek online. Mereka itu dari Maxim. Dari Maxim itu karena mereka platform baru, jadi mereka bilang saya udah nggak bisa ikut Gojek karena dari KTP Jabodetabek itu sudah penuh. Nah, itu membuktikan bahwa brand image dari Gojek itu sendiri nggak terpengaruh dari ojek-ojek konvensional yang tidak mau ikut masuk ke dalam Gojek gitu.
Nah, untuk pertanyaan kedua, itu mengenai kepercayaan ya, walaupun ada beberapa platform yang sama. Nah, itulah pentingnya kita menyesuaikan marketing itu dengan segmentasi dan juga targeting. Nah, sebenarnya di sini Gojek itu banyak melakukan target-target marketing seperti mereka ngubah cara mereka berbicara ke konsumen atau tadi seperti perubahan logo. Nah, perubahan logo sendiri kan itu ada artinya ya, kayak ada filosofinya bahwa satu tombol bisa menyelesaikan semua. Nah, itu adalah brand fungsional dari brand yang sudah dibentuk sama si Gojek itu sendiri gitu. Jadi, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan konsumen, bagaimana cara mereka memasarkan produk mereka itu yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Gojek ya. Ini di luar bagaimana cara mereka memperbaiki fasilitas mereka supaya benar-benar secure gitu. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan. Ya, silakan. Izin menambahkan yang dari Aca itu, yang pertanyaan kedua, yang elemen kepercayaan ini dijaga dari kompetitor lainnya. Sebenarnya elemen dari Gojek ini buat kemungkinan kayaknya sampai ke depan masih bisa terjaga karena yang kompetitor lainnya kayak Maxim sama Uber itu, Uber kalau itu kan udah kayak jarang dipakai oleh para pengguna kan. Sedangkan kalau Maxim itu, kalau dari yang saya baca di Twitter, Maxim itu udah dapet image jelek di masyarakat karena dari drivernya itu yang sepertinya dia pemarah dan galak gitu. Jadi orang-orang yang mau pakai Maxim itu jadi mikir dua kali walaupun sebenarnya harga dari mereka itu lebih murah dari yang di Gojek. Nah, jadi karena Gojek melihat ada harga yang lebih murah daripada dia tuh makanya sering banget adain voucher-voucher potongan diskon kayak gitu biar para pengguna tetap bertahan di Gojek. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Oke, izin menambahkan untuk yang disampaikan oleh Dea tadi itu sebenarnya benar. Saya mau menambahkan aja, kalau misalkan alasan kenapa Maxim itu terlihat image-nya dari drivernya itu kurang baik karena ya dari yang dijelaskan Aca juga benar bahwa seleksinya itu tidak seketat dari Gojek. Jadi mereka itu cukup yang pernah saya tanya juga pernah cuma nambah masukin plat nomor, KTP dan lain tanpa seleksi secara langsung. Kalau misalkan Gojek itu terutama itu harus seleksi ataupun datang ke kantornya. Jadi emang terlihat orang dan fisiknya, kemudian ada interview dan lain. Kalau Maxim itu bisa daftar secara online hanya melalui aplikasi. Nah, dari situ aja sudah terlihat bahwa eh, proses dari perekrutan mitra dari Gojek sendiri untuk menjadi ojol saja itu Gojek lebih terlihat proper atau profesional walaupun pekerjaannya mitranya sebagai ojek online gitu ya. Jadi dari sana saja sudah menambahkan atau memunculkan kepercayaan bahwa ya memang driver-driver Gojek ini bukan orang sembarangan yang emang nggak punya kredibilitas gitu ya. Karena memang mereka itu sudah terinterview, sudah terseleksi dan juga ada terlatih seperti itu ya. Jadi untuk melayani customer sekarang lebih oke. Tadi juga sempat bertanya juga ya, kalau misalkan dari kesejahteraan dari driver itu sendiri ya. Kalau yang saya tangkap sekarang sih, kalau dari kita tarik dari dulu ya, Gojek itu sebenarnya untuk kesejahteraannya itu memang lebih tinggi dibanding yang sekarang. Karena apa ya? Karena mungkin dari awal itu drivernya pun masih sedikit, kemudian orderannya, demand-nya masih banyak. Jadi harga yang bisa diberikan dari Gojek itu terhadap mitra bisa lebih tinggi, berbeda dengan sekarang di mana sudah menjamur sekali dari driver-drivernya sehingga dari Gojek pun mungkin memutuskan untuk mengasih kuota ya dari setiap daerahnya seperti yang tadi Aca bilang di Jabodetabek itu sudah full gitu. Nah, makanya dari situ juga kesejahteraan dari driver ini tetap diperhatikan di mana dengan langkah pengambilan slot itu tadi. Karena kalau misalnya tidak seperti itu,
pasti tentunya makin menjamur dari driver online ini dan semakin menyelenggarakan dari drivernya karena demand-nya pun sudah menurun dan juga tapi drivernya malah makin banyak gitu sehingga yang ada nanti malah menjamur dan semakin sedikit pendapatan dari driver ojol itu sendiri. Itu sih mungkin itu yang dibedakan dari Gojek dengan pesaing-pesaingnya yang lain gitu. Mungkin pertanyaannya sudah cukup menjawab. Oke, makasih buat Nasya, Dea, sama Nanda. Pertanyaannya cukup, jawabannya cukup menjawab. Oke, terima kasih. Tadi kelompok dari Gojek sudah memaparkan dengan baik presentasinya, sudah menanggapi juga pertanyaan dari teman-teman secara baik, gitu ya. Jadi mungkin memang strategi setiap perusahaan itu beda-beda ya, gitu. Mungkin kalau Maxim karena di tahapan awal eh, dia muncul di tengah-tengah ketika bisnis dari retailing ini udah ada gitu ya, udah ada beberapa tahun belakangan gitu. Sehingga dia sebagai pendatang baru, dia butuh mitra gitu dan dia memberikan banyak kemudahan bagi orang yang mau join sebagai mitra driver atau mitra ridernya gitu ya. Nah, tentunya berbeda dengan Gojek di mana dia sudah ada di tahap kalau ada di siklus hidup bisnis gitu ya, bisnis life cycle, Gojek ini udah ada di tahap tumbuh gitu ya, sudah ada di tahap tumbuh dan mungkin dia justru kalau misalkan dia hanya fokus pada layanan ride hailingnya saja, mungkin malah dia sudah saturasi gitu ya, sudah mulai jenuh, maka dia harus menambah banyak layanan lain gitu ya untuk menambah varian layanannya. Sehingga dia semakin mengetatkan dirinya gitu ya untuk seleksi mitra. Kemudian ada perhitungan juga bahwa untuk menjaga pendapatan dari mitranya tetap stabil, tetap baik, maka dia memberlakukan sistem kuota gitu kan ya. Nah, tentunya ditinjau dari misalkan jumlah kepadatannya, misal di DKI udah berapa banyak, maka hanya driver jumlah sekian yang menurut Gojek itu sudah cukup memenuhi layanan transportasi publik gitu kan. Kalau lebih dari itu lagi, maka kemungkinan kompetisinya antar mitra Gojeknya akan semakin ketat. Kemungkinan mereka bisa mendapatkan pendapatan yang stabil akan semakin kecil gitu kan. Nah, untuk bisa membuat bisnisnya berkelanjutan gitu ya dari segala hal, maka dia sudah menetapkan beberapa regulasi. Nah, itu tentunya kita memandang dua hal yang berbeda gitu antara Gojek ketika di life cycle-nya dia sudah tumbuh dan dia mempertahankan pada fase 2-nya supaya nggak saturate gitu ya. Nah, berbeda dengan Maxim yang mereka baru gitu ya bisnisnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan closing gitu ya terkait dengan paparan dari Gojek gitu ya. Itu tadi berbagai strategi branding yang sudah dibuat oleh Gojek untuk bisa menjaga performanya tetap baik gitu ya di antara banyak kompetitor barunya gitu ya. Bagaimana Gojek tetap bisa menjadi opsi nomor satu bagi masyarakat, bagi publik, maka dia harus apa ya konsisten gitu ya upaya brandingnya. Nggak boleh tutup mata tutup telinga karena kompetitor sangat memungkinkan tiba-tiba punya gebrakan strategi baru gitu ya yang ternyata nyanakin gitu buat masyarakat dan itu bisa tiba-tiba akan nge-shift atau menggantikan pelayanan yang sudah lama ada gitu. Nah, itu mesti mesti aware dengan hal-hal itu gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya berikan penutup gitu ya untuk materi hari ini. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan presentasi cukup baik gitu ya. Saya senang gitu kalian concern dengan mata kuliah ini terlihat dari eh, paparan yang baik yang kalian sudah buat dengan mengumpulkan data, melakukan observasi digital. Terima kasih. Dan kelas juga saya minta untuk lebih aktif lagi berpartisipasi gitu ya, tanpa harus saya tunjuk-tunjuk gitu ya.
kayaknya nggak enak kan kalau lagi enak-enak santai terus ditunjuk tuh nggak enak gitu ya. Lebih baik kalian unjuk diri gitu ya. Oke. Itu saja. Nanti saya susulkan untuk pembelajaran online-nya gitu ya, supaya ada pembelajaran sisa satu SKS gitu ya, yang bisa eh, kalian miliki sebagai hak kalian bahwa mata kuliah 3 SKS gitu ya. Saya berikan pembelajaran online dan nanti sistemnya asinkron. Tentunya saya nanti nunggu waktu saya bisa ngerekam pembelajaran ini ya untuk kemudian saya upload di YouTube dan kalian bisa simak melalui link YouTube yang sudah nanti saya share ke PJ. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu.